Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu la haula wa la quwwata illa billah. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الحواتم ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الحواتم ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الكرب وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الحواتم ويستسقي الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمكم الله ونفعنا بعلومه آمين يا رب العالمين. Hadirin wal hadirat, Bapak, Ibu-ibu jamaah salat subuh berjamaah, jamaah taklim Sabtu pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini akan dijelaskan tentang sifat neraka dan penghuni-penghuni neraka. Kita akan tahu, mudah-mudahan dengan mengetahui sifat-sifat neraka, penghuni-penghuni neraka di mana siksaan-siksaan itu akan ditimpahkan kepada mereka. Mudah-mudahan ini akan jadi ibrah buat kita. Mudah-mudahan akan jadi pelajaran buat kita bahwa kita akan mengalami, bahwa manusia semua akan mengalami masuk ke dalam ruang itu. Dan dengan mengalami ruang itu, mengalami hal itu, manusia akan menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan jadi giat beribadah kepada Allah, akan lebih takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan giat, menjadikan semangat buat dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa untuk ada keinginan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim, berkata Al-Faqih Abu Lais rahimahullah, semoga Allah mengasihinya, menceritakan kepada kami Al-Faqih Abu Ja'far menceritakan kepada kami Muhammad bin Aqil Al-Kindi menceritakan kepada kami Al-Abbas Ad-Duri menceritakan kepada kami Yahya bin Abi Bakar, berkata Yahya bin Abi Bakar, amba'ana memberikan kabar, memberitahukan lagi. Jadi antara haddasana dengan amba'ana asal kata nabba'a, memberi kabar. Nabi itu artinya memberi kabar. Seorang nabi itu artinya orang yang memberi kabar. Nabi itu. Kalau Rasul kan utusan. Kalau Rasul udah skupnya udah luas. Kalau Nabi memberi kabar, dia Nabi nanti ada yang diangkat jadi Rasul. Gitu. Tapi kalau Rasul sudah pasti Nabi. Kalau Nabi belum tentu Rasul. Ya.
Sebab Nabi ada orang yang dijadikan Nabi yang diutus untuk diri dan keluarganya aja, buat keluarganya aja. Gitu. Baru nanti keluarganya ngasih tahu kepada orang lain. Gitu, Nabi, ya. Jadi antara Nabi dengan Rasul beda. Memberikan kabar kepada memberitahukan kepada kami Syarik dari Asim bin dari Abi Soleh dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai kepada mereka, berkata Abu Hurairah, bersabda Rasulullah SAW, uqadu alan nari, dinyalakan api neraka, uqadu alan nari, di neraka dinyalakan api neraka alfasanatin, 1000 tahun, bayangin. Api neraka itu 1000 tahun dinyalakan hatta ahmarat, sampai neraka itu benar-benar merah. Hatta ahmar. Kemudian summa uqadu alaiha, kemudian lagi dinyalakan lagi alaiha, atas api neraka itu alfasanatin ukhra. Yang lainnya dinyalakan lagi 1000 tahun, bayangin. Kita beda hidup di alam akhirat dengan alam dunia. Nah, satu hari di akhirat, satu hari ini 1000 tahun di dunia. Satu hari, maka orang yang ninggalin sholat satu waktu aja itu diancam ribuan tahun. Pedih, dasar. Jadi setelah jadi 2000 tahun tuh, hatta adiyadot, sampai api itu memutih, kan kencang dari panasnya api menyala ngentak, ya. Sampai api itu hatta adiyadot, sampai api itu memutih, summa uqadu alaiha alfasan, kemudian dinyalakan lagi, berarti udah 3000 alfasanatin, 1000 tahun, atta aswadat, dan tadi putih sekarang jadi hitam. Itu api yang tadi putih hitam, dari merah putih ke hitam. Wahiyas saudaun, api itu benar-benar hitam. Kalailil mazrud, seperti malam yang gelap pekat. Wah, api itu menjadi seperti ini, masya Allah, luar biasa. Jadi tahun terus. Itu kalau dibandingkan alfasanatin 1000 tahun, itu yang satu harinya aja itu 1000, udah berapa juta tahun. Makanya lama di akhir hidup di dunia ini kita singkat sekali, sebentar. Kalau kita ada orang yang umurnya 100 tahun itu lama banget, umurnya panjang banget, sebentar. Kita hidup di dunia ini hanya mampir doang. Makanya amalan sedetik, amalan kita, kebaikan yang kita lakukan, pahala yang kita dapat daripada amal yang kita lakukan, nanti pahalanya luar biasa, besar sekali. Bahkan ada satu cerita, orang memberi roti kepada seseorang, yang diberikan roti sepotong saja, ketika sakaratul maut Allah tampakkan pahala yang begitu besar pada orang yang sakaratul maut. Masya Allah, sepotong roti, apalagi kalau kita berikan besar, banyak, masya Allah. Kita lanjutkan. Diriwayatkan dari Yazid bin Mu'ad, sesungguhnya Abu Hurairah, karena adalah Abu Hurairah, ini ceritakan Abu Hurairah, adalah Abu Hurairah, ini nama aslinya lupa lagi saya. Jadi Abu Hurairah itu disebut bapak kucing. Kenapa? Kemudian dia ini Abu Hurairah itu senangnya sama kucing, senang biar banyak, mana aja dari doatin sama kucing. Karena adalah Abu Hurairah tanqutu dumu ainihi, nggak pernah tuh Abu Hurairah tuh air matanya selalu mengalir, meneteskan air matanya. La yazalu baqiyan, intinya menangis. Apalagi kalau di sholat munajat kepada Allah, dia ingat akan dosa-dosa, dia merasa dia dosanya banyak sekali. La yazalu baqiyan, dia menangis terus, ya, meneteskan air mata setiap berdoa begitu. Bukan hanya tahajud dia menangis, tapi sholat fardu kita nggak bisa sholat fardu sampai nangis. Kadang-kadang dipertanyakan, ada orang yang sholat sampai nangis-nangis. Ada. Tuh ada dulu, ada tuh di Gunung Sindur, sampai begitu nangis. Begitu memang sebenarnya. Nabi juga begitu kalau sholat. Luar biasa. Panjang yang dibaca sholat, tapi kalau sholat sunnah panjang yang dibaca aja.
Maka ketika orang memperhatikan Abu Hurairah menangis sampai terisak-isak, terseduh-seduh, ditanyakan kepada Abu Hurairah tentang hal itu. Apa jawab Abu Hurairah? Lau anna Allah Ta'ala au adani bi anni lau aznabtu zamban la habasani. Atau seandainya Allah Subhanahu wa taala dalam lambung Nabi Hurairah, seandainya Allah Subhanahu wa taala mengancamku, dia takutin, kata Abu Hurairah. Seandainya Allah Subhanahu wa taala mengancamku, sesungguhnya aku lau aznabtu, seandainya aku berbuat dosa dengan satu dosa, lahabasani gitu. Saya akan mengurung diriku, saya akan mengekang diriku, saya akan memenjarakan diriku. Pun penjarain. Fil hamam, di dalam kamar mandi. Hamam itu bahasa itunya kamar mandi. Dikeker. Kalau saya berbuat dosa yang sebegitu, saya akan keker. Saya akan mengurungkan diri, saya akan kurung diriku sendiri di dalam kamar mandi. Abadan selamanya, Masya Allah. Selamanya dia ngomong begitu. Saya akan, satu pensampainya hanya juga seandainya, berarti kan hebat ibadahnya. Lakana haqqan, adalah kebenaran alai, apakah lakana haqqan alai, adakah kebenaran buatku? Allah tanqati'a dumu'i, sehingga aku mengeluarkan air mataku untuk selalu mengingat agar aku tidak melakukan dosa-dosa. Sampai begitu. Fa kaifa waqad, bagaimana bagaimana Allah mengancam dengan perbuatan dosaku. Aku mengekar diriku, aku menjaga. Ayat sabila Allah Subhanahu wa taala mengekangku, memenjarakanku finari, di dalam api neraka. Berapa tahun dia takut dikekang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka selama 3.000 tahun. Mendingan dia dikeker, mendingan dirinya dia sendiri dikekang, diri sendiri dipenjarakan, diri sendiri dirantai hidup diri sendiri di dalam kamar mandi, daripada Allah Subhanahu wa taala mengekangku di neraka yang umurnya ribuan menurut hitungan umur dunia. Masya Allah, luar biasa. Telah berkata Al-Faqih rahimahullah, menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, berkata Muhammad, memberitahukan kepada kami Ibrahim bin Yusuf, berkata Ibrahim memberitahu Abu Muawiyah dari Amas, dari Mujahid radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai kepada mereka. Qala, berkata, siapa yang berkata? Abu Mujahid, Mujahid, inna jahannama jababan fiha hayatu. Tuh, kata Mujahid, bahwa di neraka jahanam itu ada sumur. Di neraka jahanam itu kan jurang yang sangat dalam. Di neraka jahanam itu ada sumur. Fiha, di dalamnya hayatu, ada ular. Masya Allah. Di dalamnya itu ada ular. Hayatu. Bagaimana bentuknya? Ka'amthali a'naqil bakhti. Ular itu seperti, besarnya seperti leher onta. Begitu. Pernah onta. Benda itu apa onta? Di neraka jahanam. Seperti leher onta. Ya. Wa aqaribin, dan kalajengking. Seperti apa? Ka'amthalil bigol dahmi. Seperti bigol yang hitam. Tahu Bapak bigol? Bigol itu seperti keledai atau himar. Tahu himar? Belum pernah lihat himar? Himar itu seperti kuda tapi kecil. Kecil, pendek. Saya pernah lihat waktu ke Gunung Sur. Ya, ke Gua Sur, ke Gua Rasulullah SAW.
Dilihat ada orang bawa khimar, tapi bigol sebawah itu, sebawah bigol segini tingginya. Nah bigol sebawah daripada itu diceritakan di dalam kitab Dardir. Nah itu kala jengking itu sebut ka'amsali bigol dahmi, seperti bigol yang hitam, seperti bigol hitam. Fayahrubu ahlun nar, berlarian tuh ahli neraka. Melihat ular seperti itu, melihat kala jengking seperti itu, berlarian ila tilkal hayat, malah dia lari ke ular, ke tempat ular tersebut, menuju ular yang dimana keluar dari api neraka, menuju kepada ularnya. Maka karena ular gak repot-repot lagi dia nyamperin orang-orang ahli neraka, penduduk neraka nyamperin, tinggal caplokin aja. Fayakhudanna bisyafahihinna, dicaplok tuh bisyafai dengan mulutnya itu ular. Fayakshtanna, ngebeset ular tuh bagus. Gimana sih kalau ular lagi makan mangsanya? Kalau yang itu mah ya, kalau yang itu langsung ditelan pulang. Habis. Dibeset pelan-pelan sama ular itu. Penduduk penghuni neraka dibeset tuh. Ma baina syari wa zabri, sesuatu di antara rambut sampai ke kuku-kukunya dibeset. Pedih sekali. Pama yanjihim, maka tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Pama yanjihim minha, dari api neraka. Illal harabu ilan nar, kecuali mereka harus lari satu tempat yaitu neraka. Ya Allah. Lari mereka ke neraka. Ular itu udah keluar dari neraka, kalajengking keluar dari neraka, mereka kabur. Mereka nggak ada tempat, nggak ada lagi kecuali dia harus menyemplungkan diri ke dalam api neraka. Itu dari kiamat. Masya Allah, takut kita kalau menjelaskan neraka. Dahsyatnya, panasnya api neraka. Ya Allah, makanya kita harus banyak-banyak beristighfar, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala sudah atas dosa-dosa yang lalu, atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu yang kita tidak tahu. Dosa-dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja pada masa-masa lalu. Dosa yang sedikit sekali kita pernah rasa, sedikit sekali punya dosa. Mungkin istighfarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tiap saat, tiap waktu. Ya. Jangan cukup 3 kali istighfar, astagfirullah. Terus istighfar udah mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjut. Diriwayatkan dari Abdullah bin Jubair dari Rasulullah SAW, sesungguhnya kalau Nabi SAW bersabda, inna finnari, itu nih sekarang kata Nabi, inna finnari hayatu, sesungguhnya di dalam neraka itu ada ular, mislu a'natil ibil, seperti leher onta, tasau, memang jangan sebegitu kan, tasau yang menyengat ahadahum, kepada seseorang ahli neraka. Menyengat ya, gedot ya. Kalau sudah menggigit menyengat, kayak semacam kena keantut, kalau orang kena antuk tawon, panasnya luar. Ada banyak yang merasakan diantuk tawon, sakit ya, sakit. Apalagi kalau udah bibir diantuk tawon, bengkak, sampai ngejendul begitu, ya kan? Sakit nggak? Sampai kadang-kadang dirasakan 3 hari, nanti tahu panasnya. Panas sekali diantuk pengetahuan. Ini apa namanya? Ular itu mengantuk. Dengan antukannya, yajidu hammatah, dia dapat dirasa antukan itu, panasnya api neraka, panasnya antukan, panasnya sengatan ular tersebut. Arba'ina kharifan. Masya Allah, 40 tahun. 40 tahun bayangin rasa merasakan antuknya, merasakan sengatan daripada ular tersebut. Dia merasakan rasa sengatan tersebut selama 40 tahun, bayangin aja. Banget juga panjang umur di akhirat, di neraka. Ya Allah, siksa. 40 tahun itu hitungan akhirat. Kali berapa? Satu hari di akhirat, satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia, berapa ribu tahun manusia disiksa di sana. Masa begitu aja yang dihadapi siksaan, makanya orang yang gemar mencari di dunia, kedudukan di dunia, ya silakan cari kehidupan di dunia semau kamu. Tapi lihat balasan nanti di akhirat, kamu akan merasakan siksa yang amat pedih.
Wa inna finnari la'aqalibun. Kata Nabi dan dilanjutkan. Dan sesungguhnya di dalam neraka itu ada kalajengking seperti bigol juga. Seperti bigol. Kata Nabi juga Nabi katakan. Tasau ahadu. Menyengat kepada seseorang penghuni neraka dengan sengapannya. Yajidu hammah. Dia mendapatkan sengapan, panasnya sengapan tersebut sab'ina juj'an. Oh, dikatakan arba'ina kharifan, mas 40. Dari riwayat satu riwayat. Dua riwayat. Jadi 40 tahun. Diriwayatkan dari Ahmad, dari Yazid bin Wahab, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sesungguhnya ia bersabda Rasulullah. Sesungguhnya berkata Muhammad. Tentunya Ibnu Mas'ud ini perkataan ini telah mendengar Rasulullah SAW. Jadi ini perkataan Ibnu Mas'ud. Yang Ibnu Mas'ud ini mendengar sabda Rasulullah SAW. Inna narakum hadi jujun. Sesungguhnya nerakamu merupakan juj. Min sab'ina juj'an, daripada 70 juj. Min tilkan nar. Dari api neraka itu. Walau anha, dan seandainya tidak anha, sesungguhnya api neraka diribat fil bahri, itu api neraka dicemplungkan, api neraka dicelupkan ke dalam lautan. Diribat fil bahri marratan, 2 kali dicelupkan api neraka. Lama intafa'tum minha, enggak akan bermanfaat, enggak ada faedahnya daripada acupan tersebut. Masya Allah, bisyai'in, dengan sesuatu. Kan lautan kan luas, sedikit saya dicelupkan ke lautan, nggak akan manfaat, nggak ada faedahnya, nggak ada gunanya. La intafa'tum, tidak akan bermanfaat. Berkata Mujahid, sesungguhnya api neraka itu nata awwadu min nari jahannam, yang dimana kamu berlindung daripada api neraka, berlindunglah. Makanya kita harus Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Jangan dibaca 3 kali, 7 kali habis sholat. Ya Allah, selamatkan aku dari api neraka. Artinya itu kan, habis sholat kita nggak tahu kan, baca aja ya. Makanya ikutin, kalau imam baca itu baca. Artinya wajib, kalau makanya nggak ada kesulitan, angkat tangan, diam aja. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. 7 kali baca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni. 7 kali dibaca. Ya Allah, selamatkan aku dari api neraka. Baca 7 kali. Bukan 3 kali, sunnahnya 7 kali. Allahumma antas salam. Baru keselamatan kepada Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Wa ilaika ya'udus salam. Fahayna rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam. Mengharapkan surga. Jannata darus salam, tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali. Allahumma antas salam. Ya Allah, Engkaulah yang memberikan keselamatan padamu. Terus baca terjemahnya. Allahumma antas salam, apa banyak. Baca buku-buku tentang bacaan wirid-wirid dan sholat. Gunanya apa nih bacaan sholat? Oh, ternyata doa semua. Ternyata semuanya itu adalah doa. Ya, Nabi bersabda nih. Perlu kita ketahui. Inna ahwana ahlin nar azaban. Sesungguhnya seringan-ringannya siksaan penduduk api neraka. Seringan-ringannya siksaan penduduk api neraka. La rajulun fi rijlaihi na'lani. Seorang lelaki yang mempunyai 2 sendal. Min nari, dari api. Sendalnya dari api. Nih, sendalnya dari api. Allah kasih tuh lelaki sendal dari api. Min narin. Yudla min huma, mendidih dari sendal itu. Mendidih, yang diinjak. Dipakai tuh sendal. Mendidih. Yudla. Atau bisa dikatakan ada yang baca yagli min huma dimagu, mendidih dari 2 sendal itu sampai ke polok, saking panasnya polok mendidih polok. No. Dahsyat panasnya api neraka. Takut. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari api neraka. Luar biasa.
Kemudian wa adrasuhu, gusi-gusi Irak, Gusi-gusinya itu saking merasakan panasnya merah seperti bara, terlihat gusinya di sini merah, giginya merah. Wa asfarahu lahbun niran, dan bibir-bibirnya terlintas mengeluarkan api. Karena dari api paling ringan, siksaan paling ringan begitu. Ya Allah. Wa tahruju asyaibati, keluar dari perutnya. Puji itu orang Sunda bilang, keluar dari dalam perutnya itu min qadami, dari sebab dari dua kaki itu dia melihat. Rajul, seseorang itu melihat, la yara annahu, kata dia, sungguhlah dia melihat annahu asyadu ahlin nar, seberat-berat siksaan neraka, azaban. Kata laki-laki itu, itulah siksaan yang paling berat menurut laki-laki tersebut. Padahal kata Nabi itu siksaan yang paling ringan. Ya Allah, kata laki-laki tersebut itu ada siksaan yang paling berat. Nabi katakan itu siksaan yang paling ringan. Dan dikatakan awal hadisnya juga, inna ahwana ahlin nari adaban, sesungguhnya seringan-ringan siksaan penduduk api neraka, la rajulun fi rijalin na'lani min nari. Masyaallah. Dia punya sendal, dua sendal, yang sendal itu Allah kasih dibuat dari api neraka, menggejolak sampai ke poloknya. Itu siksaan yang paling dahsyat, yang paling ringan. Kata laki-laki tersebut, itu ada siksaan yang dirasakan sangat pedih. Bagaimana kalau siksaan yang sedahsyat-dahsyat? Banyak terus sholat, kalau bisa kita nangis deh sholat, ingat dosa terus. Lagi sholat sunnah nggak bisa dipadu, sholat padu kita mungkin nggak sedang berjamaah, kita tidak bisa konsentrasi untuk nangis. Sholat sunnah, kapan? Waktu sholat tobat. Kapan itu dilakukan sholat tobat? Bisa dikatakan sholat awabin. Ada yang mengatakan sholat awabin itu sholat tobat. Kapan itu? Bainal maghribi wal isya'i. Sholat itu dilakukan antara maghrib dan isya. Berapa rakaat? 6 rakaat. Jangan banyak ngomong habis sholat maghrib di masjid aja, Pak. Sholat pahala luar biasa dikatakan di dalam sirat apa namanya? Asra, dalam kitab Asra. Luar biasa pahala, jangan sampai kita tidak mengerjakan sholat awal. Ya Allah. Sholat taubat, bertobat, kita nangis dalam sholat itu. Ada yang mengatakan 12 rakaat, nggak apa-apa. Dilakukan 6 nggak apa-apa, 12 apalagi seperti orang sholat tarawih aja. Rasulullah lakukan sholat awabin ba'da maghrib. Ya, sholat sunatal awabin rakaatain mustaqim. Allah itu sifat. Habis sholat baca Quran, baca sholat, baca awabin. Jangan banyak ngobrol habis maghrib, udah baca Quran. Antara maghrib dengan isya itu sedikit, waktunya pendek. Tapi di akhirat nanti pahalanya, akan kita rasakan pahala itu doang aja, masya Allah, kenikmatan yang luar biasa, nggak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia, nggak ada lagi. Kenikmatan itu ya Allah, waktunya panjang sekali. Tahunan kita akan merasakan nikmat tersebut. Luar biasa. Berkata Al-Faqih menceritakan kepada kami Muhammad bin Fadl. Berkata Al-Faqih memberitahukan kepada kami Muhammad bin Ja'bar, berkata Muhammad memberitakan Ibrahim bin Yusuf. Berkata Ibrahim memberitakan kepada kami Abu Ahfas dari Sa'id, dari Qatadah, dari Abi Ayyub Al-Azdi atau Al-Azdi, dari Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhu. Nah, kata Ibnu Umar begini. Kata Abdullah bin Umar, "Inna ahlan nari yad'una malakan." Nanti penduduk ahli neraka itu akan memanggil malaikat. Saking merasakan sakitnya, saking merasakan pedihnya disiksa, udah gak kuat, pedih siksaan yang amat dahsyat, dia akan manggil malaikat. Tapi apa? Fala yuwaddu alaihim, gak dijawab panggilan mereka oleh malaikat, dicuekin aja. Malaikat Jibril, Mikail,
Diminta perlindungan. Selamatkan kami, selamatkan kami. Karena nggak ada Nabi Muhammad kan, belum ada waktu itu. Masih mereka sedang dalam keadaan ponis. Dalam keadaan ponis. Wala yuradduna alaihim arba'ina. Bayangin dicuekin 40 tahun. Manggil-manggil malaikat dicuekin 40 tahun. Bukan seminggu, 2 minggu dicuekin dia manggil-manggil. Tapi manggil-manggil aja. Coba kita kalau manggil orang, ada orang yang kita kenal. Biasanya ngobrol gak ketemu. Ketemu dipanggil sama kita, dicuekin. Kesal gak kita? Kira-kira. Kesel gak kita? Ngobrol, ngopi bareng tiap hari, kadang-kadang seminggu sekali pertemuan. Tiba-tiba lewat di depan kita dipanggil oleh kita. Nggak, bukan nengok kemana nengok, tapi nggak mau berhenti. Nengok doang aja, dicuekin. Gimana perasaan kita? Begitu nanti penduduk ahli neraka manggil-manggil malaikat. Dicuekin 40 tahun, bayangin aja 40 tahun dicuekin oleh malaikat. Summa turaddu alaihi baru. Udah 40 tahun baru dijawab. Summa turaddu, kemudian dijawab alaihi atas penduduk neraka. Innakum makisun. Apa kata malaikat? Udah, kamu diam aja di sana. Diam di sana, makisun. Artinya yakni maksudnya begini. Hilang tuh. Summa yud'una rabbahum. Kata malaikat tadi, kata kamu diam aja dia di neraka, ya udah diam aja, jawab cuma begitu doang, ya diam aja udah kamu di neraka abadan lagi kursa selama-lamanya. Ya Allah, udah gitu summa yad'una rabbahum, mereka memanggil Allah. Mereka memanggil Tuhan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yad'una rabbahum. Mereka memanggil Allah, ya Allah, ya Allah. Rabbana akhrijna minha. Ya Allah, keluarkan kami dari api neraka, ya Allah. Kami sudah tidak kuat, kami sudah ditahan, ya Allah. Keluarkan kami dari api neraka, ya Allah. Neraka ini panas, ya Allah. Sampai begitu. Fa inna adana zaliman, kami dulu ketika di dunia adalah orang-orang yang zalim atas diri kami dengan penuh dengan maksiat. Kami zalim kepada diri kami zalim kepada tetangga, kami zalim kepada orang lain, ya Allah. Fa inna zalimun, kami adalah orang-orang yang zalim. Apakah Allah jawab? Fala yujibahu. Allah enggak jawab mereka. Miqdara kanat di dunia marratain, seumur dunia 2 kali. Ya Allah, coba itu umurnya udah berapa ribu tahun dari sekarang. Dari sejak dari Adam sampai sekarang itu. Ada yang salah itu? Sekarang dari zaman Nabi Muhammad sampai ke kita sekarang masih hidup udah 1400 tahun. Sejak Nabi Muhammad SAW diutus, dijadikan Rasul kita. Udah 1400 tahun umur dunia. Nah sekarang kalau zaman dari Nabi Ibrahim udah berapa ribu tahun. Nabi hitung aja, Nabi Ibrahim hidup taruh 900 tahun. 1000 tahun, Nabi Nuh 900 tahun. Musa berapa ribu tahun udah nih, gak ada yang tahu kan umur dunia. 2 kali itu dicuekin sama Allah. Ya Allah. Itu ya Allah dasarnya dicuekin sama Allah. Summa yuradu, baru udah 2 kali tahun umur dunia, baru Allah menjawab kepada penduduk ahli neraka, ya gitu. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ihsa'u fiha wa la takallamu. Udah kamu diam aja di sana, jangan banyak omong. Masya Allah, sekali dijawab begitu nyelengit. Bukan ditolong sama Allah, baru diam aja kamu, jangan banyak ngomong. Nyelengit, sakit. Coba kita kalau digituin sama orang tua kita dicuekin, ngomongin begitu, sakit gak?
Orang tua kita yang disayangi, tiba-tiba ayah kita marah pada kita, dicuekin semua. Udah, kamu jangan kemana-mana. Sakit gak? Sakit. Ini Allah yang ngomong. Ihsau fiha. Diam kamu sih. Wala takallamu. Jangan kalian banyak ngomong. Berkata nih, yaitu Abdullah. Apa kata Abdullah? Wallahi ma yantikul qawmu ba'daha bi kalimatin wahidatin maka ba'da dzalika illa zafirun wa syaikun finnar. Maka demi Allah tidaklah bisa berbicara sesuatu kaum, tidaklah berbicara kaum ba'da setelahnya ke satu kalimat. Baik, satu kalimat dia nggak bisa ngomong. Satu kalimat dia tidak bisa berucap. Setelah itu illa zafirun wa syahikun, kecuali suara yang merintih, seperti suara yang merintih, keluar suara yang merintih, wasyahik, ya, suara-suara rintihan, suara-suara yang merasakan, yang memanggil-manggil di api neraka sampai serak, bahkan seperti dikatakan seperti suara ular, begitu, rintihan aja yang ada, tuh penduduk api neraka. Tasyabbaha aswat, menyerupai suara-suara mereka aswat ahimah, seperti suara himar. Kalau suara himar mungkin begitu kali, saya dengar gitu suara himar. Masya Allah, dasarnya siksaan api neraka, ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam sisa ini? Hada sobar ya kaum. Ada mengatakan, kata Nabi, sobarlah wahai kaum, sobarlah wahai kaum, ta'atullah ahwanu alaikum, taat kepada Allah itu lebih mudah. Iya benar, taatlah kepada Allah, karena ketaatan kepada Allah lebih mudah. Tapi ya para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sulit kalau kita enggak ngaji. Sulit kalau kita tidak pernah mendengar fatwa-fatwa ulama, fatwa para kiai, tidak mendengar nasihat-nasihat ulama untuk mendapatkan hidayah, untuk mendapatkan rasa takutnya kejaran api neraka. Maka benar dikatakan bahwa hidayah itu perlu dijemput. Artinya apa? Kalau kita ingin mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita lebih takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rajin-rajinlah kamu datang ke masjid, rajin-rajinlah datang ke majelis ta'lim, agar kamu mendapat gemblengan, nasihat, wawasan tentang agama. Di situ kamu akan merasakan bagaimana ternyata ibadah itu butuh ilmu, sholat butuh ilmu, semua butuh ilmu. Tanpa ilmu itu haba'an mansura, ibadah kamu seperti abu yang diaur-aurkan, nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya, haba'an mansura, seperti abu yang ditebak, disebar kemana-mana, nggak ada manfaat. La manfaat, nggak ada manfaatnya. Fa'ati'uhu, maka taatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Maka oleh karena itu, dengan pelajaran ini, dengan adanya nasihat ini tentang neraka yang sangat dahsyat, itu baru siksaan yang amat ringan, kata Nabi. Cuma begitu aja, luar biasa. Nih, bahwa dan Allah Subhanahu wa taala dikatakan inna ahlan nar, sesungguhnya penduduk neraka yahzauna alfasanatin, mereka paniknya selama 1000 tahun. Bayangin aja, 1000 tahun umur akhirat kali dengan umur dunia, itu bapak iseng-iseng di rumah, iseng-iseng kalau lagi nganggur itu 1000 tahun. Nah sekarang umur dunia 1000 tahun, di akhirat 1 hari. 1000 tahun di dunia, di akhirat 1 hari. Nah kalau 1000 tahun di akhirat berapa miliaran hari. Mudah-mudahan kita dilindungi dari siksa api neraka. Fala yanfa'uhum, enggak ada manfaat buat mereka. Tuh apa kata dia? Kata Nabi,
Summa dalam hadis Nabi dikatakan summa yaquluna, mereka berkata penduduk neraka, kunna fid dunya idza sabarna. Kami dunia bisa berbuat sabar. Bisa kami sabar di dunia. Apabila ada ujian yang mencaci maki bisa kami sabar. Tapi di akhirat nanti apa yang kami sabar? Karena lana al-fadl, dengan kesabaran tersebut kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Dengan sobat sabar ujung-ujungnya kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Kadang-kadang begitu kan? Tapi di akhirat disuruh sabar tapi nggak bisa sabar. Fayasbiruna alfa sanatin. Kesabaran mereka 1000 tahun. Mereka disabar, suruh bersabar 1000 tahun. Fala yukhaffafu anhum adab. Enggak ada keringanan buat mereka siksa. Ya Allah. Udah 1000 tahun siksaan enggak ada yang meringankan buat dia. Tadi dikatakan ringannya cuma begitu. Ini enggak ada lagi. Fa yukhaffafu fala yukhaffafu anhum adab. Enggak ada keringanan. Apa penduduk neraka berkata, sawaun alaina, sama aja buat kami. Sawaun alaina ajza'ana an sabar, kami panik atau kami sabar. Kami penduduk neraka. Kami panik, kami sabar, sama. Ma fi faidah, orang bin Laden bilang enggak ada gunanya. Ma lana min muhisin, tidaklah bagi kami itu apa? Min mulaisin, kecuali hanya bisa kalah berlari. Lari. Mereka berlari pada saluna, mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan 1000 tahun. Aneh. Ini penduduk neraka minta diturunkan hujan selama sebanyak 1000 tahun, alfasanatin. Lima bihim minal atasi wasyiddatil adab, karena mereka merasakan haus dan siksaan yang amat dahsyat di api neraka. Ya Allah. Udah gak tahan mereka. Agar Allah memohon, ya Allah, turunkan hujan ya Allah. Kami sudah tidak kuat dengan azab yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Masya Allah. Kami sudah dahaga ya Allah. Nggak kuat. Itu aja. Maka yang dikatakan dan dirasakan oleh penduduk ahli neraka adalah rasa sakit-sakit saja. Likai yazulu anhum, kata mereka, supaya agar maksud mereka agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan supaya kami tidak merasakan haus. Likai, supaya hilang rasa haus kami. Ba'dul hararah, sebagian panas yang kami rasakan, wal atos, dan haus yang kami rasakan. Faidat tadra'u wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kajian kuliah subuh pada pagi hari ini yang menjelaskan tentang hiruk pikuknya neraka yang sangat dahsyat ini. Masya Allah, kita harus takut kita pada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah, ajirin dan mohon perlindungan kepada Allah, minta diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Oleh karena itu di akhir pengajian kita tutup, mudah-mudahan menjadi keberkahan buat kita, buat diri, buat keluarga kita, anak-anak kita, agar kita menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdulillah fi ni'amu wa yukafi mazidah. Ya Rabbi wa Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ajib sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ya muyassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa ya musahhil sahil alaina kul asir alaika yassir bijahil yassir nadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batila. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, selamatkan kami dari api neraka ya Allah. Selamatkan kami, selamatkan istri dan anak-anak kami, selamatkan keluarga kami. Selamatkan saudara-saudara kami dari sengatan ular, hewan penduduk neraka ya Allah. Selamatkan kami.
Ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah yang pernah kami lakukan di masa lampau ya Allah. Dosa yang sengaja, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Ampunkan ya Allah. Baik dosa zahir maupun dosa batin ya Allah. Jauhkan kami dari segala macam kemadaratan ya Allah. Berilah kami pemahaman dalam ilmu agama ya Allah. Berilah kami ilmu yang manfaat untuk diri kami, untuk keluarga kami, untuk saudara-saudara kami ya Allah. Berilah kami ilmu manfaat. Panjangkan umur kami dalam taat ya Allah. Panjangkan ya Allah. Berilah kami kekuasaan untuk beribadah kepada kekuatan tubuh kami untuk ruku, untuk tidak ruku sujud, dan seterusnya untuk melaksanakan ketaatan kepadamu ya Allah. Berikan kekuatan tubuh kami ya Allah. Jangan kau berikan kelemahan kepada kami untuk beribadah ya, kuatkan. Sehatkan kami ya Allah untuk ibadah padamu ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Jaga kami ya Allah dari api neraka yang begitu dahsyat. Yang siksaan amat sangat dahsyat sekali ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Berilah kami rezeki yang halal serta berkah ya Allah. Mudahkan para jamaah yang berusaha ya Allah. Tambah mereka rezeki yang luas, yang halal serta berkah untuk beribadah kepadamu ya Allah. Tambah mereka rezeki ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Berilah keberkahan majlis ini ya Allah. Berilah keberkahan majlis ta'lim ini setiap pagi Sabtu ya Allah. Tambah jamaah untuk senantiasa mereka mendekatkan diri kepadamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih saya mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.